Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Matarbain dari program studi Teknik Informatika Universitas Lampung. Di sini saya akan melakukan sebuah contoh analisis data menggunakan software bernama RapidMiner. Jadi RapidMiner itu adalah sebuah software yang digunakan untuk menganalisis data. Biasanya sih buat data-data yang besar gitu sih. Tapi di sini saya mau coba melakukan analisis dengan sebuah data COVID-19. Ya, jadi contoh kasus yang saya ambil adalah data COVID-19 2019. Itu datanya udah saya siapin sebelumnya. Nah, langkahnya yang pertama yaitu setelah kita buka aplikasi software si RapidMiner ini, yang pertama kita lakukan yaitu impor data. Nah, impor data, kemudian kita cari di My Computer. Karena saya udah download, jadi ada di file download saya, itu ada di disk PC. Kemudian ada downloads, ini datanya. Oh ya, untuk data yang bisa diimpor ini itu bisa berupa data apapun sih, kayak CSV. Contohnya kalau yang saya pakai ini adalah contoh dasar dengan format CSV dan bisa juga dalam format Excel. Oke, next. Nah, karena yang bakal kita lakuin di sini adalah sebuah analisis data aja. Jadi kita biarin aja datanya tetap default, nggak ada yang diubah. Next. Nah, kemudian kita simpan di local repository, kemudian finish. Nah, kita tunggu datanya, maka hasilnya kayak gini. Ini hasil data yang habis diimport. Di sini ada data row, ada dengan data attribute row number. Ini datanya berupa increment, jadi dia akan terus bertambah satu kalau tambahin datanya. Kemudian juga kita punya data dengan nama name, dengan atribut name. Name ini berisi negara-negara dengan kasus COVID-19. Kemudian juga kita kelompokin datanya berdasarkan region. Region ini berupa benua ya. Nah, karena global itu adalah seluruh dunia, mencakup seluruh region, jadi datanya kita kasih sama dengan tanda tanya. Kemudian juga kita punya atribut lain, yaitu berupa kasus kumulatif total, kasus dalam waktu 7 hari, kasus dalam 100.000 populasi, dan lainnya. Ini bisa dilihat di atribut ini. Kemudian juga kita punya data kematian dari kasus COVID-19 ini sendiri. Tuh, kumulatif total. Kemudian kita juga kumulatif total per 100.000 populasi. Kemudian kita punya data yang dilaporkan dalam 7 hari. Sama ini juga dilaporkan dalam 7 hari, tapi dalam 100.000 kasus. Sama yang terakhir, kita punya data transmisi. Oke. Selanjutnya, karena datanya sudah diimpor, maka selanjutnya itu kita ke statistik. Nah, kenapa kita ke statistik? Karena kita mau analisis datanya. Jadi, dengan statistik ini, kita bisa melihat datanya jadi lebih mudah. Karena kita bisa melihat data maksimum, data minimal, average, dan lain-lain. Itu bisa dilihat pakai grafik. Jadi gunanya grafik ya untuk mempermudah kita buat melihat datanya. Nah, di sini ada pengelompokan data berdasarkan nama negara, kemudian region, kasus kumulatif total, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan pilih data yang berupa WR region karena saya mau lihat visualisasi datanya dalam region. Oke, let's see. Nah, setelah kita lihat visualisasi datanya, maka yang tampil adalah seperti ini. Ini pakai bar column, tuh, dengan value column WH region. Ini kita bisa ganti-ganti sih. Kayak bar column ini kita bisa lihat tuh. Kita bisa area, step area, selepen area, kita bisa pakai chart apapun. Kemudian juga di sini agregasinya yaitu count. Jadi berdasarkan data terbanyak. Jadi kita bisa lihat tuh data terbanyak kasus COVID-19 di sebuah region itu ada di region di Eropa, itu ada 62 negara. Nah, selanjutnya yaitu saya mau pakai line buat ininya, buat analisis datanya. Jadi saya tambahin new plot. Nah, new plot ini tuh dia bakal datanya kayak gini. Nah, di sini kita bisa seleksi datanya mau dikelompokkan berdasar apa. Nah,
Ini datanya jangan diseleksi semua ya, karena kita mau ngebandingin dua data aja. Jadi kita bakal lihat kumulatif total kematian sama data kumulatif totalnya. Nah, kita bakal lihat kasus kasus buat kumulatif total terbanyak di mana dan buat kematian tuh ada di mana. Nah, kemudian kita apply. Jangan lupa ini kita mau analisis yang average. Tuh, average itu rata-rata. Jadi kita bisa lihat di sini. Untuk kasus terbanyak sendiri ya, kan kita bisa lihat nih. Ada yang lain biru, ada yang lain hijau. Nah, di sini di rapid miner ini kita bakal dikasih tahu average buat kasus kematian itu warnanya biru, terus average buat kumulatif total kasusnya itu yang warna hijau. Kalau kita lihat di sini, data average buat kematian totalnya itu paling banyak di Amerika. Tuh. Datanya tertinggi. Ada kurang lebih 3 juta kasus kematian karena COVID-19 di Amerika. Sementara kalau kita lihat di benua lain itu tuh, kalau di Southeast Asia itu cuman kurang lebih 1 juta yang di rata-rata ini itu kurang lebih segitu. Ingat ya, ini datanya rata-rata, jadi dia bisa aja koma. Kemudian di Europe itu 2 juta kasus. Maksudnya 22.000 kematian. Kemudian di Eastern itu 17.000 di Afrika dan sampai di other ini. Nah, untuk kasus terbanyak sendiri itu kita bisa lihat bahwa data terbesarnya itu ada di Amerika. Kasus totalnya itu kurang lebih tuh 145 juta 216.444 kasus. Rata-ratanya segitu di benua Amerika. Terus kalau di Asia sendiri itu ada kurang lebih 1 jutaan, di Eropa 1 juta juga, di Eastern Mediterania itu kurang lebih 17.000, di Afrika 300.000, Asia Pasifik kurang lebih 65.000 kasus, dan di region lain itu kurang lebih 66.000 kasus. Oke, selain dari data ini kita juga bisa lihat data yang lain. Ini bisa kita singkirin. Kita bisa lihat juga data yang direportkan dalam 7 hari sama data kematian dalam waktu 7 hari. Nah, oke. Jadi setelah di-apply, itu sama kayak tadi, itu kasus terbanyak masih di Amerika. Buat new report in 7 hari, dalam kasus 7 hari itu terbanyak ada di Amerika. Kemudian kedua itu ada di Eropa. Sementara kalau buat kasus kematian yang dalam 7 hari itu masih di Amerika. Oke, kurang lebih datanya seperti itu sih. Kita bisa analisis yang lain. Nah, selain itu kita juga bisa analisis data yang berdasarkan negara. Kita bisa lihat data berdasarkan negara. Ini data berdasarkan negara, kita bisa lihat dengan count-nya. Oke, kita tambah add new plot. Nah, di sini kita bisa melihat data-datanya dalam suatu negara itu berdasarkan banyak. Ini data maksimum. Kalau kita dilihat di sini, kalau untuk terbanyaknya pasti global karena dia menjumlahkan seluruh data.
Tadi kita bisa lihat juga buat kasus di negara-negara lain. Ini kalau kita bisa lihat bahwa yang terbanyak itu ada di Spanyol sih, dengan 30 juta kasus dan lain-lain. Kita bisa lihat datanya. Terus juga kita bisa kelompokkan datanya lain-lain, kayak kasus dalam 7 hari selama dalam populasi 100.000 kasus. Kita bisa lihat tuh. Data terbanyak itu di Namibia, di North Macedonia, di Spanyol, dan lain-lain. Nah, sekian analisis data yang bisa saya sampaikan di materi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.